Nah, terus apa jenis Jumatan di dalam suatu daerah misalkan. Mam. Tak takoni, Mar. Nanggone siji desa, ketika dalam satu desa itu ada 2 masjid. Nah, 2 masjid. Kemudian kedua-duanya ini melakukan sholat Jumat. Apakah boleh? Di antara apa perbedaan iki di antara perbedaan antara Jumat dengan sholat fardu biasa juga ini. Perbedaannya itu masalah tempat. Tidak sampai jamaah sholat fardu biasa itu dimanapun zaman terserah boleh. Nah, tapi sembahyang Jumat itu harus di tempat yang memang terjangkau oleh banyak orang. Misalkan di lapangan, naik gurun Sahara tidak, karena pada umumnya gurun Sahara itu sepi dari orang kan ngono. Terus mari ngono, pokoknya nanggone panggon sing kirane uang itu gampang kumpul, yang memang diketahui oleh banyak orang. Lah sekarang kalau ada masalah tempat ya, berkaitan dengan masalah tempat. Kalau dalam satu desa itu ada 2 Jumatan, maka apakah itu sah ke semuanya atau tidak? Cari umum mau gak oleh. Ya Mar. Enak siji Mar ya. Ya apa itu? Delok-delok apa nih? Delok-delok suasana. Nah, nek suasana gak enak gak usah Jumatan ngono ya. Apa enak kan? Ini ya, dalam suatu desa itu bisa berdiri 2 Jumatan kalau memang tempatnya itu tidak memungkinkan. Artinya tidak memungkinkan, misalkan satu masjid ya, satu masjid. Terus itu tempatnya sudah tidak muat. Ya, sudah tidak muat. Nah, maka boleh jika memang diperlukan untuk mendirikan Jumat lagi itu maka boleh. Itu jika diperlukan. Kalau tidak diperlukan berarti maka mana yang sah? Sing sah iku ndi sembayangi sing dhisik. Takbiratul ihram sing dhisik ya iku. Nah, iki nek umpama sampean bertempat pada desa yang 2 ini ya, yang menggelar 2 Jumatan, kok kemudian dua-duanya masih memungkinkan untuk kumpul, iku sampean ngene sampean. Ndolek imam sing ngelakoni takbir rada cepet. Biasanya kan ono imam sing rada kemenyek. Sak durunge salat kan sik maca disunahno maca ta'awudz kan ya. Nah, terus mari ngono maca qul a'udzu birabbin nas. Kadang kok ono imam sing rada kemenyek niku wis qul a'udzu birabbin nas diwaca, kulhune ya diwaca. Alasannya apa? Untuk memantapkan hatinya agar supaya sholat ini sok khusyuk ngono ya. Nah, akhirnya gak takbir teko qomat sampai nanggon takbiratul ihram 5 menit. Nah, mulan nanggon kene iki sampean ndolek imam sing ndangkake takbir. Qomat mari Allahu Akbar langsung. Paham ya? Iki masalah itu. Kalau memang tidak dimungkinkan kumpul dalam satu masjid maka boleh. Nah, yang lebih baik yang mana? Yang lebih baik itu sampai ketika Jumatan. Ya, ketika memang tidak memungkinkan seperti itu, artinya ada 2 Jumatan yang bisa berdiri dan kedua-duanya ini dikatakan sah. Iku nek umpama ngene. Misalkan yang pertama, yang lebih utama niku memilih imam. Jadi imam mana yang terbaik? Artinya ilmu agamanya yang paling banyak atau yang lebih utama lah. Yang lebih utama menjadi imam itu yang mana? Nah, di situ ya sampean Jumatan luwih apik. Terus marion yang nomor 2 itu terkait masalah khutbah yang paling suwe. Nggih. Mana masjid yang paling lama yaitu sing luwih utama. Yang nomor 3, nek pancene iki gak ono utawa gampangane padha suwene, maka yang diutamakan itu adalah yang paling dekat. Sing paling cedek karo nggon sampean. Itu yang diutamakan. Terus kalau misalkan sama-sama dekatnya atau sama-sama jauhnya, maka dilihat dari hitungan jamaah. Luwih akeh endi jamaah timbangane masjid kene karo masjid kono, misale ngono. Yes. Nah, itu yang lebih utama ya. Sing anyar-anyar iki yang baru-baru ini ada itu Jumat bergilir, sip-sipan. Ya apa Jumat sip-sipan ini? Ya sembuh.
Nek kula ngarani ya gak sah. Ya sing kedua iku sing gak sah. Nek umpama bareng tempatnya tidak memungkinkan itu sah. Tapi kalau bergilir, wah itu beda judul itu, Pak. Benar ya? Nah, beda judul itu. Terus sing sah sing ndi? Jadi karuane nek memang kalau memang sudah ada uzur syara, ya kalau memang sudah ada uzur syara, ada keringanan, ada rukhsah bahwasanya orang itu boleh tidak Jumatan ketika ada uzur syariat. Ya wis, ngono lho. Ya wis gak usah Jumatan ngono. Artinya ketika kalau sudah ada orang yang mendirikan Jumatan terus mari ngono dan itu memang sudah tidak memungkinkan untuk masuknya orang lain, ya wis. Yang lain karena dengan uzur syarat tadi boleh tidak mengerjakan sholat Jumat. Nah, orang yang melakukan sholat Jumat itu sendiri di antara syarat sahnya itu orang berdiam diri ya. Orang itu digolongkan dengan 3 golongan. Yang pertama ini termasuk orang musafir. Ya, Ibnu Sabil kan musafir termasuk ya. Musafir. Kemudian ada mukimin, kemudian ada mustautin. Lah saiki musafir. Musafir itu yang dikatakan musafir itu yang seperti apa? Pak Umar. Heeh. Masa kaya awakmu ngene, Umar? Musafir hina lah. Orang musafir itu begini. Kalau dia bepergian, kemudian menetap atau nginep ya, bermalam selama dia tidak sampai 3 hari, maka dia termasuk si musafir. Kalau dia melebihi dari 3 hari ya, dan dia masih memiliki niat untuk kembali ke tempat asal, umpama kayak sampean ini ki santri ya kan, masih memiliki niat untuk kembali kepada asal, itu apakah sampean termasuk mustautin atau mukim? Mukim. Nek pancene ono tujuan kembali ke tempat asal itu maka sampean dikatakan mukim. Amin. Jadi sampean melebihi dari 3 hari berdiam di sana atau nginep nanggono terus mari ngono sampean punya keyakinan atau punya iktikad untuk kembali lagi ke rumah, maka itu sama masih termasuk orang yang mukim. Nah, kedua-duanya ini umpama ono nanggone sijine masjid, misalkan ada dalam satu masjid, kemudian isinya itu tidak sampai 40, ada 40 tapi yang lain santri. Nah, sedangkan santri itu dikategorikan seorang mukim. Ya ono memang yang mengatakan mustautin, tapi lebih banyak niku mengatakan dia itu bukan mustautin tapi mukim. Ya, bermukim nanggone pondok. Nah, ketika yang melengkapi itu seorang santri, maka Jumatannya masih belum sah karena belum dikatakan mustautin. Jadi sampean cara gawe jangkepi Jumatan iku durung sah. Kayak dene maneh arek sengkos. Arek kos-kosan. Ya, arek kos-kosan itu masih belum mencukupi. Jadi yang mencukupi itu mustautin. Nah, sedangkan mustautin bagaimana? Kalau mustautin umpama Husni mondok rene. Terus malam tuku omahe nang daerah Bunga. Karepane Husni, saya mondok di sini tapi saya akan satu ketika saya akan pulang ke rumah saya di situ. Artinya masih salah satu desa. Cara kasaran nek cara wong Indonesia kene pindah KTP. Nah, pindah KTP. KTP ini menjadi orang sini, maka dia termasuk mustautin. Paham ya? Tidak ada niatan untuk kembali ke daerah asal. Itu termasuk mustautin. Tapi nek bungah kene gak usah khawatir. Akeh mustautine timbangane mukime ya. Terus iki timbang. Faiza kudiyat dalam nalikane ngerampung apa sholatu salat. Faiza kudiyat mongko ing dalam nakalinu rampung apa sholatu salat fal yarji mongko becik bali sapa wong. Baline ila sya'nihi maring apa sing kang dikersakno man utawa wong, ila sya'nihi maring kersane wong, zakiron hale wong kang eling Allah azza wa jalla ing Allah azza wa jalla.
Mufakiron tur kang mikir-mikir fi alaihi ing dalem pira-pira nikmate Allah. Syakiron hale wong kang syukur Allah taala ing Gusti Allah taala. Syukure ala taufiqihi ing ngatasé pitulungi Allah. Khaifan tur kang wedi min taksirihi saking pepekone wong. Ketika sampean sudah melakukan sholat Jumat, ini setelah sampean Jumatan ya, masalah bahas syarat sahih dan lain sebagainya itu kan semari. Terus sampean setelah melakukan sholat Jumat, sampean kembali ke tempat sampean, niku sampean mestine mikir-mikir masalah apa jenenge kenikmatan-kenikmatan yang diberikan oleh Gusti Allah supaya apa? Supaya sampean niku syukur. Ya. Agar sampean bersyukur. Kita bisa melakukan ibadah itu hakikatnya itu bukan karena tenaga kita sendiri. Ingat, la haula wala quwata illa billah. Kita bisa melakukan ibadah niku atas pertolongannya Gusti Allah. Terus mari ngono sampean ojo jangan merasa saya sudah melakukan sholat Jumat terus kemudian sampean merasa bahwasanya wis tanggung jawab wis mari. Jangan merasa seperti itu dulu. Sembahyang sholat Jumat sampean niku keterima apa enggak iku sing perlu sampean pikir. Nah, itu ya. Iku yang namanya khaifan min taksiri iku sampean pikir iku. Sampean pikir ya Allah sembahyang kula ning trimo tagak. Nah. Tapi nek dawuhe yai-yai sing ahli welas nggih, iku kan gini. Apapun ibadah yang kamu lakukan, yakino nek ibadah sampean iku diterima karo Gusti Allah. Wis husnudzon nang Gusti Allah ngoten. Niku enak niku. Iku insyaallah akeh ketrimo timbangane sampean mikir-mikir apa jenenge ibadah sampean trimo tagak ya kok gak trimo ya opo lak percuma lak ngene kaken ngono. Akhirnya sampean merasa putus asa. Ketika merasa putus asa, sampean gak ibadah maneh. Nah. Tapi faedah sampean mikir-mikir kayak ngono, nggih. Niku adalah gimana caranya ibadah sampean semakin hari semakin meningkat.